Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang PKM GFT kami dengan judul Rancangan Aplikasi Voting Online dengan menggunakan implementasi blockchain. Di sini ada saya Fardhianto Putra, lalu ada Muhammad Fatur Rahman, terus selanjutnya ada Muhammad Farhan Saleh dan ada Muhammad Fajar Ruliansyah. Latar belakang. Electronic voting pertama kali diperkenalkan oleh David Saum pada awal 1980. Sistem yang akan digunakan adalah cryptographic key yang membantu para voter untuk tetap tidak terdeteksi. Estonia adalah negara yang pertama kali menggunakan electronic voting, hanya menggunakan internet dan kartu tanda penduduk atau IKTP. Negara selanjutnya yang mengimplementasikan electronic voting adalah Norwegia. Sistem yang dibuat mirip seperti yang dimiliki Estonia, tetapi terpaksa tidak diteruskan karena banyak pilihan yang takut akan keamanan dari sistem itu. Washington DC juga mengembangkan electronic voting pada tahun 2010, tetapi banyak sekali masalah keamanan pada saat melakukan implementasi blockchain. Blockchain merupakan teknologi dasar dari sebuah desain arsitektur kriptografi Bitcoin yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Ini merupakan bentuk dari distributed database yang mana berisi dari transaksi yang disimpan dalam sebuah blok data. Setiap blok memiliki hash unik yang dihasilkan dari isi blok itu sendiri. Setiap blok menyimpan hash dari blok sebelumnya sehingga membentuk rantai chain yang disimpan di setiap node dalam peer-to-peer network. Oleh karena itu, sistem dan aplikasi yang diciptakan akan menjawab beberapa kebutuhan pemungut suara dalam implementasi dari teknologi blockchain. Sistem tersebut akan menjawab transparansi, yaitu data yang disimpan bersifat terbuka untuk publik sehingga meningkatkan keadilan dan kebenaran. Anatomi, yaitu hanya voter itu sendiri yang tahu informasi mengenai vote dan semua ballot yang terkumpul tidak ada hubungannya dengan voter. Selanjutnya ada dependability, yaitu setiap vote akan dihitung dan tidak dapat diganti, digandakan atau dihapus. Berdasarkan hitung cepat LSI dengan 100% sampel, data golput pada Pilpres 2019 mencapai 19,24%. Angka tersebut merupakan melawan tren golput yang terus meningkat sejak pemilihan umum pasca reformasi. Menurut data Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tingkat golput 23,30% pada Pilpres 2004, selanjutnya ada 27,45 pada tahun 2019, dan 30,42% pada 2014. Data golput dalam Ziggy LSI diperoleh dari 100% dikurangi tingkat partisipasi pemilih atau voter turnout di Pilpres berdasarkan hitungan cepat, yaitu 80,76%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan. 1. Menciptakan teknologi yang cakap digital untuk menyambut era voting masa depan. Membantu pemerintah dalam menciptakan keadilan dalam pemilu yang maju di Indonesia. Ketiga, mengurangi angka golput akibat oknum yang tidak paham tentang pemilu yang belum merata. 4. Mendorong kemajuan dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Manfaat, menciptakan teknologi yang cukup digital untuk menyambut era voting di masa depan. Membantu pemerintah dalam menciptakan keadilan dalam pemilu yang maju di Indonesia. Mengurangi angka golput akibat oknum yang tidak paham tentang pemilu yang belum merata. Mendorong kemampuan dan di seluruh wilayah Indonesia. Gagasan. Voting atau pemungutan yang suara telah menjadi salah satu metode yang digunakan manusia untuk menentukan keputusan dalam sebuah hal. Voting juga sering digunakan dalam menentukan hal-hal yang sangat penting, seperti menentukan wakil-wakil rakyat atau menentukan pemerintahan baru. Di samping itu, saat ini pemungutan suara masih dilakukan dengan cara konvensional,
menggunakan kertas dalam melakukan pembuatan ballot, pencoblosan, dan penghitungan suara. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya human error yang mempengaruhi hasil pemungutan suara dan dapat merugikan pihak tertentu. Selain itu, pemungutan suara yang dilakukan dengan teknologi komputer juga mempunyai masalah tertentu. Banyak pihak yang meragukan keamanan dari vote yang mereka lakukan, apakah benar masuk dan terhitung di akhir pemungutan suara atau tidak. Dengan adanya keraguan akan keamanan itu membuat masyarakat menjadi ragu dan lembaga yang melakukan pemilu. Bentuk dari rasa ketidakpercayaan itu adalah meningkatnya jumlah pemilihan yang golput. Berdasarkan hitung cepat LSI dengan 100% sampel data golput yang Pilpres 2019 mencapai 19,24%. Angka tersebut melawan tren golput yang terus naik sejak pemilihan umum pasca reformasi. Menurut data Komisi Pemilihan Umum KPU, tingkat golput 23,30% pada Pilpres 2014, 27,45% pada 2009, dan 30,42% pada 2014. Untuk menjawab persoalan tersebut, dirancang suatu sistem pemungutan suara elektronik dengan memanfaatkan teknologi blockchain dalam aplikasi berbasis website. Dengan memanfaatkan teknologi ini, data pemungutan suara yang tidak dilakukan tidak dapat diubah, digandakan, ataupun dihapus, sehingga dapat meningkatkan keamanan dari pemungutan suara. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Fajar. Kesimpulan, dengan adanya teknologi blockchain yang semakin berkembang, membuat teknologi ini dapat diimplementasikan dalam hal sistem voting, di mana dalam sistem voting sering adanya ketidaktransparansi. Dengan pengimplementasian teknologi blockchain, sistem tersebut akan menjawab transparansi, yaitu data yang disimpan bersifat terbuka untuk publik, sehingga meningkatkan keadilan dan kebenaran. Anonymity, yaitu hanya voter itu sendiri yang tahu informasi mengenai vote, dan semua balot yang terkumpul tidak ada hubungannya dengan voter. Dalam merealisasikan pembuatan aplikasi akan dibutuhkan waktu 6 bulan mulai dari tahap pencarian data serta pengumpulan data, pembuatan aplikasi, dan juga pengujian trial and error aplikasi. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membuat jalannya pemilihan menjadi lebih lancar dibandingkan pemilihan-pemilihan sebelumnya, dan dapat membuat masyarakat lebih banyak ikut dalam pemilihan karena percaya akan lembaga yang melakukan pemilihan dengan adanya transparansi dari aplikasi ini. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.